dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja UAS kami tentang laporan kegiatan seminar anti korupsi. Kami mengambil tema seminar mengenai membangun generasi muda saat ini yang menolak korupsi. Poin A, gambaran karakteristik komunitas atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran yang kami pilih yaitu kelompok masyarakat mahasiswa. Pertama, dari segi demografis berusia 18 sampai 25 tahun dan berjenis kelamin pria dan wanita. Dari segi sosial ekonominya sebagian besar memiliki pendidikan sampai tingkat sarjana. Jadi tingkat sosial dan ekonomi itu menengah ataupun menengah ke atas. Budayanya mayoritas beragama Islam dan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Segi geografis terletak di daerah perkotaan dan mayoritas berada di daerah Jakarta. Poin B mengenai permasalahan integritas yang terjadi pada kelompok sasaran tersebut. Yang pertama, plagiarisme dan kecurangan akademik, nitip absensi ke mahasiswa lain, dan yang ketiga penggunaan dana organisasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi. Penyebab terjadinya permasalahan integritas dari mahasiswa tersebut terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, yang pertama yaitu mahasiswa kurang memahami pendidikan tentang integritas. Yang kedua, tekanan akademik dan tekanan sosial. Tekanan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan prestasi akademik tinggi dapat mendorong siswa untuk melakukan kecurangan. Dari segi faktor eksternal, yang pertama kebiasaan budaya korupsi di lingkungan sekitar, seperti titip absen adalah salah satu contoh kebiasaan tersebut. Yang kedua, lemahnya pengawasan dan sanksi dalam pelanggaran integritas di lingkungan kampus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Yulisania. Oke, boleh next. Oke, kemudian ada dampak permasalahan integritas dari kelompok sasaran kami, yaitu dampak terhadap mahasiswa dan juga dampak terhadap institusinya. Dampak permasalahan mahasiswanya itu biasanya itu adalah menurunnya kualitas pendidikan dari mahasiswa itu sendiri. Kalau terhadap institusi, itu biasanya adalah akan merusak reputasi serta menurunnya standar akademi dan nilai-nilai institusi. Terus upaya yang dapat kita lakukan yaitu pertama membuat campaign tentang anti korupsi oleh mahasiswa dan institusi. Kemudian kalau misalnya ada ujian itu adanya pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi kecurangan. Kemudian yang ketiga itu memberi sanksi tegas jika ada mahasiswa yang ketahuan titip absen ataupun melanggar aturan institusi. Kemudian yang keempat itu bila perlu lakukan kolaborasi dengan lembaga anti korupsi untuk memberikan pemaparan, misalnya seminar atau pelatihan kepada mahasiswa tentang bahaya korupsi. Di sini kita nama kegiatannya itu membangun generasi muda saat ini yang menolak korupsi. Nah, bentuk kegiatannya ini kita seminar anti korupsi yang dilakukan secara online dan pemaparan ini tuh dilakukan by Google Meet, terus ada nilai-nilai anti korupsi juga, terus ada contoh kasus korupsinya juga, yaitu yang lagi happening sekarang yaitu kasus korupsi 271 triliun PT Timah Tbk dan kasus korupsi 109 tos emas Antam yang dianggap nggak asli. Terus selama pelaksanaan seminar ini tuh kita berjalan dengan baik antara audiens dan kelompok kami juga. Terus adanya forum ini tuh diharapkan dapat menciptakan generasi muda saat ini yang sadar akan pentingnya upaya dalam pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Muklis. Lokasi kegiatan sendiri dilaksanakan secara online melalui Google Meet dengan mayoritas audiens berada di daerah Jakarta. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024 pada jam 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Nah, kelompok kami memilih waktu tersebut karena lebih banyak orang yang tidak bekerja atau bersekolah pada hari Minggu, sehingga tingkat partisipasi dan kehadiran dalam event atau acara cenderung lebih tinggi dibandingkan hari kerja. Rundown kegiatan, peserta mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun. Berikut rundownnya. Ada persiapan seminar, terus pembukaan, penyampaian materi, sesi diskusi dan tanya jawab, feedback audiens kepada pemateri, dokumentasi, dan terakhir penutup. Kita mulai ya. Seminar anti korupsi membangun generasi masa depan yang menolak korupsi. Ini adalah dokumentasi yang kemarin kegiatan yang kami lakukan. Ada 5 materi pokok yang disampaikan. Yang pertama, pengertian apa itu korupsi. Kedua, bentuk umum korupsi. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya korupsi. Keempat, dampak dari korupsi. 5, contoh kasus korupsi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka Yulian. Oke, jadi ada indikator keberhasilan kegiatan.
Tujuan kami melakukan seminar anti korupsi adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mendorong implementasi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari guna tercapainya generasi muda saat ini yang menolak korupsi. Berdasarkan indikator keberhasilan seminar ini dapat terlihat dari antusiasme dan partisipasi aktif dari sekitar 30 peserta dalam sesi diskusi, serta umpan balik positif yang diberikan terhadap pemateri yang disampaikan. Tidak hanya bertanya, namun peserta juga memberikan saran dan umpan balik yang positif. Next. Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab. Pada tahap ini, sebelumnya kelompok kami telah melakukan diskusi bersama untuk membuat salah satu agenda acara tentang anti korupsi yang dilakukan dengan beberapa saran di dalamnya. Dari saran yang telah kelompok kami terima, akhirnya kelompok kami memutuskan untuk membuat agenda, yaitu seminar diskusi anti korupsi. Lalu, setelah medianya sudah ditentukan, maka kami menentukan judul atau tema yang kami gunakan untuk menarik perhatian audiens sesuai target yang ingin kita capai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi di kalangan mahasiswa. Next akan dijelaskan oleh Wisnu. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab. Kelompok kami telah menyusun koordinasi dalam kelompok, di mana dalam memilih bagian-bagian untuk dipertanggungjawabkan. Yang pertama, Danar Jatikusumo sebagai penyusun materi dan pemateri. Yang kedua, Gina Yuli Sania sebagai pembuat laporan dan moderator. Ahmad Mukhlis Mujahidin sebagai desain pamflet dan pemateri. Yang selanjutnya, Rizka Yulita Nur Fitri sebagai penyusun PowerPoint dan pemateri. Zahra Zulaika sebagai pembuat laporan dan pemateri. Yang terakhir, saya sendiri Wisnu Aji Pratama sebagai editor dan pemateri. Yang selanjutnya terkait dengan pelaksanaan, di mana pelaksanaan berlangsung proses dalam penjelasan materi, pembukaan forum diskusi hingga akhirnya mendapatkan tanggapan audiens. Yang kedua, monitoring dan evaluasi. Setelah berjalannya forum, kelompok kami mengevaluasi kegiatan sesudah selesai dilaksanakan, di mana adanya evaluasi di kelompok kami yaitu adanya perubahan media untuk melakukan seminar dari aplikasi Zoom diganti aplikasi Google Meet. Pada hari H seminar kelompok kami mendapatkan masalah yaitu adanya keterlambatan waktu, di mana hal tersebut sudah kami atasi dengan cepat dan sesuai dengan rundown acara. Kemudian yang terakhir adanya komunikasi, di mana dalam melakukan komunikasi kelompok kami berjalan dengan baik dan kompak. Baik, berikut ada evaluasi kegiatan dengan tema membangun generasi muda. Ini adalah bukti kalau kita sudah melakukan seminar. Kehadiran peserta atau audiens dalam seminar anti korupsi yang kami selenggarakan itu melebihi target. Yang tadinya ditargetkan 20 peserta, ternyata yang hadir 30 peserta. Walaupun memang semua peserta tidak menyalakan atau mengaktifkan kamera, tapi ini tidak menurunkan tingkat antusiasme peserta seminar anti korupsi. Lanjut, Mas. Lalu ini ada beberapa bukti bahwa audiens bertanya kepada acara tersebut. Feedback peserta pada seminar anti korupsi merasa puas dengan materi dan diskusi yang dilakukan. Ini disampaikan langsung oleh peserta atau audiens saat di ruang meeting sebelum diakhirinya seminar tersebut. Baik, sekian terima kasih atas presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Seminar anti korupsi membangun generasi masa depan yang menolak korupsi.